Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesang Purbasioga, absen 20, kelas 12 IPS 4. Sini saya akan membahas beberapa soal PHP dan UH, yaitu soal PHP semester 1 yang metabolisme sejumlah 10 soal dan UH 1 Tumbang sebanyak 15 soal. Langsung saja hujan. Yang pertama, soal PHP semester 1 metabolisme. Saya mengambil 10 soal. Nomor 1, salah satu hal yang terjadi pada proses kehidupan adalah penguraian senyawa yang kompleks menjadi lebih sederhana. Proses tersebut dinamakan katabolisme. Karena katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia yang kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Yang kedua, tahapan respirasi aerobik berturut-turut adalah: jawabannya glikosis, dekarboksilasi, oksidatif, dan siklus Krebs serta STE. Pembahasannya, tahapan respirasi aerob meliputi glikosis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan STE. Nomor 3, Ragisaccharomyces sp dalam keadaan tanpa oksigen dapat melakukan proses fermentasi. Produk fermentasi yang dilakukan menghasilkan ATP, etanol, dan CO2. Pembahasannya, Saccharomyces akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat diperoleh dari proses glikosis. Setelah itu, asam pirufat diubah menjadi etanol, ATP, dan CO2. Nomor 4, katabolisme karbohidrat akan menghasilkan senyawa sisa berupa karbon dioksida dan air. Pembahasannya, tanaman menyimpan energi dengan membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air melalui fotosintesis. Biasanya dialami dalam bentuk pati atau lipid. Nomor 5, reaksi yang menghasilkan dua zat penting akan digunakan dalam reaksi pembentukan glukosa adalah ATP dan NADPH. Pembahasannya, reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH. Hasil reaksi terang merupakan sumber energi untuk reaksi gelap. Nomor 6, karbohidrat yang dihasilkan dari tumbuhan selama fotosintesis bahkan bahan bakunya berasal dari jawabannya sebagian dari klorofil dan sebagian dari cahaya matahari. Pembahasannya, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari tanaman organik yang dilakukan oleh dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Proses ini termasuk ke dalam anabolisme karbohidrat, yaitulah sebagai hasil dari fotosintesis diperoleh dari karbon dioksida, air, serta dibantu dengan cahaya matahari. Nomor 7, reaksi gelap meliputi proses dengan urutan fiksasi CO2, reduksi NADPH, 2, regenerasi RUBP. Pembahasannya, reaksi gelap di bagian stoma kloroplas dan terjadi dalam 3 tahapan, yaitu fiksasi karbon, reduksi NADPH, yang kedua reduksi NADPH 2, regenerasi tadi kepotong. Jadi
reaksi gelap yang terjadi di bagian stoma kloroplas dan terjadi dalam 3 tahapan, yaitu fiksasi karbon, reduksi NADPH2, regenerasi RUBP. Yang nomor 8, berdasarkan dari gambar dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam fotosintesis adalah cahaya dan CO2. Pembahasannya, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu konsentrasi karbon dioksida, air, cahaya, klorofil, unsur hara, dan suhu. Nomor 9, tahap-tahap dalam reaksi gelap yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Pembahasannya, yang ke-1 adalah fiksasi CO2 oleh KDP atau RUBP. Yang kedua, pembentukan molekul PEA atau PGA, saya nulisnya salah mungkin. Pembentukan glukosa, fosforilasi dibantu ATP. Terbentuk PGAL secara reduker dibantu NADPH2. Mohon maaf ya Bu, ini mungkin nulisnya salah saya. Nomor 10, perangkat percobaan fotosintesis. Perangkat percobaan fotosintesis. Percobaan tersebut untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis diperlukan B, air dan karbon dioksida. Bahasanya, senyawa sederhana yang dibutuhkan berupa zat anorganik yaitu karbon dioksida, air, garam mineral yang terlarut dibantu oleh energi cahaya dan klorofil. Lanjut, yang kedua, UHA tumbang. Saya disuruh membahas 15 soal. Langsung saja. Yang pertama, biji kacang hijau direndam selama 2 jam, lalu dipindahkan ke dalam wadah tertutup. Beberapa hari kemudian, biji mengalami perkecambahan. Peran air pada proses perkecambahan biji tersebut adalah jawabannya merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh, karena sifatnya dapat diukur secara kaulatif dan irreversibel. Nomor 2, pertumbuhan sekunder yang dapat menyebabkan diameter akar atau batang semakin membesar disebabkan oleh, jawabannya, kambium vaskuler. Nomor 3, penyebab terjadinya perkecambahan yang meninggalkan kotiledon di dalam tanah yaitu karena, jawabannya, pertumbuhan epikotil lebih panjang dibanding hipokotil. Karena umumnya perkecambahan tipe ini biasanya terjadi pada tumbuhan monokotil. Dalam suatu teori titik tumbuh menurut Smith, nomor 4 ya. Nomor 4, dalam suatu teori titik tumbuh menurut Smith, bagian pusat titik tumbuh yang memiliki kemampuan membelah segala arah disebut korpus. Nomor 5, kalin merupakan suatu hormon yang dapat merangsang pembentukan organ tubuh tumbuhan. Berdasarkan organ tubuh yang dibentuknya, filokalin dan antokalin secara berurutan berfungsi merangsang pembentukan organ, jawabannya daun dan bunga. Karena filokalin adalah hormon yang merangsang pertumbuhan pembentukan daun dan antokalin adalah hormon yang membantu tumbuhan dalam merangsang pertumbuhan bunga atau buah. Nomor 6, masuknya air ke dalam biji atau imbibisi saat proses perkecambahan akan menyebabkan perubahan kondisi dalam sel, yaitu, jawabannya, aktifnya enzim yang mempercepat reaksi biokimiawi. Pembahasannya, karena air yang masuk ke dalam biji saat peristiwa imbibisi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkecambahan, lanjut.
Nomor 7. Peristiwa berikut yang tidak berkaitan dengan peran auksin dalam pertumbuhan adalah partenokarpi karena tidak termasuk peran auksin. Nomor 8. Biji yang direndam selama semalam mengalami perubahan untuk dapat tumbuh. Perubahan tersebut adalah jawabannya giberellin perangsang aeluron untuk mensintesa enzim amilase yang merubah tepung dalam endosperm menjadi glukosa untuk pertumbuhan biji. Nomor 9. Pertumbuhan suatu tumbuhan dapat dinyatakan dalam hal berikut, kecuali jawabannya merupakan proses yang bersifat irreversibel. Nomor 10. Peristiwa etiolasi pada kecambah terjadi karena jawabannya pertumbuhan cepat akibat tidak ada cahaya karena hormon auksin tidak terurai, sehingga batang tanaman tumbuh memanjang. Nomor 11. Gerakan air di lingkungan luar melintasi selaput biji untuk keperluan perkecambahan disebut jawabannya osmosis. Aktivitas kambium pada pertumbuhan sekunder adalah pembentukan lingkaran tahun pada batang. Proses yang terjadi pada kambium adalah kambium fasis membentuk silem saja setiap tahun. Nomor 13. Terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil sehingga menyebabkan plumula keluar dan menembus pada kulit bijinya yang nantinya akan muncul dari atas tanah. Sedangkan kotiledonia masih berada di dalam tanah yang disebut perkecambahan hipogeal. Nomor 14. Urutan perkecambahan yang benar adalah jawabannya imbisi, sekresi atau hormon dan enzim, lalu hidrolisis, penyimpan makanan, asimilasi, transportasi makanan ke titik tumbuhan. Nomor 15. Seorang siswa melakukan percobaan tentang kecepatan pemasakan buah mangga yang sudah tua tapi masih tetap hijau. Mangga tersebut dimasukkan ke dalam dua buah keranjang. Yang pertama dibiarkan terbuka, sedangkan yang kedua ditutup dengan kertas. Ternyata mangga yang diletakkan pada keranjang lebih cepat matang karena pengaruh cahaya dalak khas etilen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.